saya setuju aja kok kalau adanya skripsi tanpa harus dihapuskan. Kenapa ribet? Di beberapa kasus ada tuh mahasiswa yang mungkin bunuh diri atau stres akibat skripsi ini. Itu karena mereka gangguan mental pada ospek. Ospek mereka terlalu berat, Anda mau ospek atau malah ada yang gitu kan? Kalau ada job skripsi ini, mending gak usah ada skripsi sekalian. Soalnya percuma juga, buat apa kita bikin skripsi kalau misalnya dikerjain sama orang lain. Betul. Masuk akal. Halo semuanya, jadi kembali lagi bersama kami yaitu dari kelompok podcast RA Kartini. Nah, sebelum mulai podcast ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Al-Azizah Azha Sevina. Selanjutnya, kami di sini bakal membahas sebuah isu yang lagi gempar-gemparnya nih. Kira-kira isunya apa ya? Nah, isunya itu adalah tentang katanya skripsi bakalan dihapus di jenjang mahasiswa. Gimana nih menurut pendapat kalian? Nah, jadi untuk kali ini kami akan mengundang narasumber kami dari tim pro, kontra, dan netra. Yang pertama adalah tim pro yaitu Alvina Firdania. Dipersilahkan. Selanjutnya ada Muhammad Ahsan Bidan sebagai tim kontra. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah Zakir Rozin Hajid sebagai tim netra. Ini karena nggak bisa lewat situ, jadi lewat sini. Bu Giska ini bukan nggak sopan ya, Bu Giska. Baik, sebelum kita membahas isu yang mendalam, kita bakalan membahas tentang sekolah kita nih. Jadi kita ini sebagai siswa SMA Negeri 1 Banjarbaru, tentunya sekolah kita adalah sekolah favorit yang pertama di Banjarbaru, sekolah yang hebat. Sekolah terapan. Wah, sekolah terapan, baik sekali. Jadi nih, akhir-akhir ini karena kami kelas 12, tentunya kami diberikan tugas-tugas yang cukup banyak, tetapi itu menyenangkan menurut kami. Senang banget saya Betul senang sekali. Saya senang sekali. Karena kami banyak belajar dan banyak belajar untuk kedepannya gimana nih kira-kira untuk tugas yang lebih lanjut. Baik, selanjutnya nih kita bakalan membahas tentang isu kita yaitu tentang skripsi yang dihapus. Sebelum membahas itu, kita harus tahu dulu apa sih skripsi itu yang akan dijelaskan oleh Zakir Rozin Haji. Dipersilahkan. Sini dong kameranya deketin. Ya, oke. Jadi skripsi itu merupakan sebuah karya tulis ilmiah dari seorang mahasiswa. Skripsi dibuat dari adanya permasalahan atau fenomena yang terjadi sesuai dengan bidang ilmu tertentu. Nah, jadi itu teman-teman penjelasan tentang skripsi. Kira-kira nih, menurut kalian bertiga, setuju nggak kalau skripsi dihapus atau tetap diadakan aja nih? Gimana? Kalau saya sih setuju kalau skripsi ini dihapus, karena skripsi ini tuh kayak bisa membebani mahasiswa, apalagi pembuatan skripsi ini kan cukup lama ya prosesnya, mulai dari waktu, tenaga, apalagi kalau dosen-dosennya itu susah dicari ya. Kalau dari saya sendiri ya, sebenarnya tuh nggak usah dihapus juga nggak apa-apa gitu loh. Hey, kalau tadi dibilang oleh tim pro-nya bilang kayak membebani siswa, waktunya, dosennya, itu sebenarnya waktunya ada, tapi dipakai dan dipergunakan negatif oleh para mahasiswa. Contohnya nongkrong, pulang malam, atau ya banyak lah. Tapi kan skripsi itu bisa digantikan dengan tugas akhir seperti yang lebih memudahkan mahasiswa seperti portofolio, atau mungkin bisa langsung praktik magang supaya mahasiswa itu lebih mempersiapkan ke pengalaman kerja yang lebih kompetitif. Kan mahasiswa ini kan otomatis kan terjun ke lapangan nih, ke tempat kerjanya apa, itu kan harus membuat laporan pekerjaan tentang apa aja yang dilakukan di sana. Kalau dan juga kan syarat kelulusan univ itu kan harus dengan wajibnya skripsi kan. Kalau misalnya dihapus dengan alasan diganti kayak proyek lah atau apalah,
kalau misalnya nanti kuliah membuat tugas atau membuat apa sih pekerjaan gitulah, ntar pelongo dia nggak tahu lah gitu mau ngapain kan, ya nggak usah dihapus aja gitu menurut aku sih. Gimana nih menurut Alvina tanggapan tentang Jidan tadi? Boleh nggak ngomong? Silahkan Hajid. Jadi teman-teman sebenarnya skripsi itu nggak dihapus. Jadi skripsi itu dikembalikan ke universitas masing-masing dan fakultas masing-masing. Nah, menurut pendapatku mungkin ada beberapa fakultas yang misal fakultas ini seperti sastra Inggris sama teknik sipil misal, ya kan? Kenapa skripsi itu nggak buat fakultas yang emang kayak lebih banyak teori gitu? Kan teknik sipil ini kan harus terjun ke lapangan kan, nah gitu. Kenapa nggak teknik sipil yang kayak mungkin skripsinya diganti jadi laporan, mungkin mahasiswanya melakukan kayak itu kayak magang-magang gitu. Berarti skripsi itu bukan dihapus tetapi dipersilahkan kepada universitasnya memilih diadakan atau ditiadakan sesuai dengan jurusannya ya? Ya, betul. Oh, jadi seperti itu teman-teman. Kita mendapatkan informasi yang luar biasa dari seorang Hajid. Jadi itu menurut persepsi Alvina dan Jidan ya, atas pengalaman pribadi ataupun pemikirannya Alvina. Jadi teman-teman di rumah nih kira-kira setuju dengan pendapat siapa nih kira-kira? Baik, menurut kalian sendiri nih, aku mau tanya, menurut kalian dampak dari skripsi yang dihapus itu bakalan jadi kayak apa? Menurut kalian dampak positifnya kalau skripsi tetap ada ataupun skripsinya ditiadakan seperti itu? Gimana Alvina menurut kamu? Ya, dampak positif dari skripsi ini dapat mengurangi tekanan mental pada mahasiswa. Kan sekarang tuh banyak sekali mahasiswa yang stres akibat skripsi ini. Gimana nih menurut Jidan? Minum dulu. Minum dulu, silahkan. Apa tadi mental ya? Mental. Itu tuh karena maksud saya punya penyakit. Sama penyakit kekurangan kromosom. Penyakit apa? Itu tuh memang dari sananya mereka tuh stres, bukan gara-gara skripsi. Mereka punya gangguan mental. Bukan dari skripsinya. Mungkin pas ya pasti kan di semua kuliah ada ospek ya. Nah, pasti ada ospek dong. Ospek. Terus kan ya ospek zaman dulu itu kan kayak militer ya. Iya. Sama aja kayak zaman sekarang ya. Ospek itu kan bukan dari dosennya tapi dari mahasiswanya kan. Iya. Itu kan bikin para maba nih bikin stres kan. Oh, saya pusing sekali. Dan mereka beralasan pas mau skripsi, aduh, saya nggak bisa nih, saya stres nih. Itu karena mereka gangguan mental pada. Sebentar dulu, azan guys, jadi skip dulu ya, kita sholat dulu, dadah. A few moments later. Oke, lanjut ya. Di beberapa kasus ada tuh mahasiswa yang mungkin bunuh diri atau stres akibat skripsi ini. Karena skripsi ini kan pasti butuh waktu, tenaga, proses pembuatannya, dan juga biayanya tuh cukup mahal untuk skripsi ini, yang tidak sebanding manfaatnya dengan mungkin pengalaman kerja kita untuk lulus nanti. Oke, kalau tadi gangguan mental ya tadi ya yang mental saya belum diri itu ya. Kita kan mulai dari sekolah sebelum nih kan SMA, SMP lah. Ya SMP SMA itu kan sudah mulai dengan ada banyak tugas. Contoh mungkin SMP, kalian pada SMP ya mungkin pernah adanya PPT mungkin, walaupun jarang ya, mungkin ada dong PPT ngerjakan. Terus juga tugas video seperti ini kan. Nah, apalagi di SMA ini kan tugasnya banyak kan. Kalian kan betul nggak? Kalian nggak mungkin kan kayak dikasih tugas, males bu, saya capek bu, mental saya nanti terganggu. Cuman anak Gen Z yang seperti itu. Jadi kalau dibilang mental mereka tuh yang sampai bunuh diri, itu mereka aja yang lebay. Mungkin kebanyakan menunda pekerjaan. Ya betul, menunda. Jadi pada akhirnya udah deket-deket deadline udah kayak, Deadline? Gimana ini? Saya mau jawab seperti apa? Dan akhirnya apa? Joki skripsi. ya Setelah joki mereka pas kerja bingung. kan ngapainnya. Padahal skripsi itu ilmu yang bermanfaat karena menulis ilmunya gitu. Itu dia. Nah, jadi seperti itu guys. Jadi karena mereka membahas tentang mental itu, betul sekali, banyak sekali ada kasus-kasus yang melibatkan bunuh diri karena skripsi. Dan terakhir
Iya beneran ada nih, tahu nggak teman-teman? Mahasiswa lompat dari lantai 4 tanggal 24 Januari tahun 2023 yang katanya apa nih? Katanya dia bunuh diri karena frustasi dengan skripsinya yang tidak selesai di akhir-akhir semesternya. Sayang sekali kan? Astaga. Jadi nih teman-teman semuanya, menurut mereka ini persepsinya berbeda. Yang satu karena memang mahasiswa itu bunuh diri karena skripsi yang terlalu membebankan, sedangkan satunya lagi karena mental mereka sendiri yang tidak kuat. Tadi juga mereka ada membahas tentang dosen nih yang bersangkutan juga dengan mahasiswa, karena yang memeriksa ataupun membimbing kita dalam proses skripsi itu adalah dosen pembimbing kita. Nah, kita lanjut aja nih pertanyaannya. Jadi, banyak sekali beredar kalau akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini sih, dari zaman dulu bahkan sampai sekarang, banyak sekali karena orang tidak bisa mengerjakan skripsi yang terlalu membebani mahasiswa, maka orang tersebut akan menyewa jasa joki skripsi. Menurut kalian nih, pro dan kontranya, bagaimana pendapat kalian tentang joki skripsi itu? Dari Anda? Kalau menurut saya, kalau ada joki skripsi ini mending gak usah ada skripsi sekalian. Soalnya percuma juga, buat apa kita bikin skripsi kalau misalnya dikerjain sama orang lain. Betul. Masuk akal. Oke, menurut saya Ya. ada joki skripsi. Joki skripsi kan ada dua nih, ada yang melalui bot, ada juga melalui orang-orang yang mungkin lulus atau apa. Nah, joki skripsi kan nggak mungkin nggak dibayar dong, dibayar. Itu masihkan uang. Dengan adanya joki skripsi, mereka yang saya mau joki skripsi dong, tapi kan harus ada bayarannya dong. Contoh bayarnya 50.000, bisa menghasilkan uang benefit. Manfaatnya buat yang jokinya itu apa? Ya mungkin karena yang si joki itu kan ya dapat duit gitu. Sedangkan yang ngasih tugas ke si penjoki itu kan kayak Ya, tinggal ngasih duit doang, nggak dapet ngapa-ngapain ilmunya dong. gitu, nggak dapet ilmunya. Bener. gimana penting? Mereka tuh kan bisa membaca lagi, walaupun mungkin nggak dimasuki di akal mereka, bisa membaca. Harus ya, kalau mereka tidak diterima itu urusan mereka sendiri. Kalau menurut aku cuma sih ya, soalnya pasti nanti ada pengujian skripsi. Kalau misalnya ditanya dosen nih, kita disuruh presentasi tentang skripsi kita, masa kita nggak bisa jawab, terus kita ngomong-ngomong gitu. Nah, kan yang tadi ini bilang adanya revisi ya, revisi nih, terus kan yang apa sih yang di joki ini, terus pulang dong, kayak oh kamu revisi, kamu nggak apa gini-gini. Nah, kita punya kesempatan untuk mungkin membaca lagi dan mengerjakan tambahan atau membuat ulang gitu sedikit-sedikit lah, nggak harus semuanya kan. Makanya itu adanya revisi tadi. Saya setuju aja kalau adanya skripsi itu bagus. Aduh, bingung nih. Nah, teman-teman semua, jadi itu adalah persepsi dan opini-opini dari mereka bertiga nih. Sedangkan saya hanya menjadi pendengar dan penengah yang baik untuk mendengarkan mereka berpendapat menurut pendapat mereka sendiri. Jadi kesimpulannya adalah kembali kepada pernyataan Haji tadi tentang skripsi, bahwa menurut saya sendiri, ini menurut opini saya, skripsi itu bisa diadakan dan bisa ditiadakan menurut fakultas dan universitas mereka masing-masing. Jika memang itu sifatnya adalah teoritis, ya betul sekali, maka skripsi itu tetap diadakan. Tetapi kalau memang mereka tentang kelebih ilmu, apa langsung praktek kerja Terjun seperti langsung. mesin, itu tuh tidak bisa dengan teori, maka itu harus dengan praktik. Ya. Tetapi dalam tanda kurung itu harus mempunyai laporannya. Iya, itu yang saya maksud. Jadi itu adalah kesimpulan dari pemikiran mereka berdua yang bisa kami gabungkan, dan kami berempat ini akan mendukung penuh apapun keputusan dari setiap universitas ataupun fakultas yang kami ingin masuki, karena tentunya di mana kita pun berada, kita harus menuruti aturan yang ada. Oleh sebab itu, apapun pilihan kalian, kalian tetap harus mengikutinya, menjalaninya dengan semangat dan dengan tulus dan Bertanggung ikhlas. Ya. Ya. Nah, Oh, sebelum itu kita bakal menutup podcast kali ini dari podcast kelompok RA Kartini.
Mohon maaf jika banyak kekurangan ataupun kesalahan dari kami. Oke, maaf. Sebelumnya kita gabung dulu sini semuanya. Nanti kameramen paling akhir ya. Ya. Nah, jadi sebelum kami menutup podcast kami ingin meminta maaf jika ada perbuatan kami, ucapan kami yang salah ataupun menyinggung pihak-pihak tertentu. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you skripsi, love you. Baik, selanjutnya yang terakhir pada podcast kami kali ini kami akan menarik. Pendapat kalian, musik salah pelan-pelan cari orang yang harus belajar. Baik teman-teman semua. Narasumber yang terakhir adalah membahas tentang sekolah kita nih. Mulai tahun 2023 yang katanya di sini kita akan berbebas bersuara, bebas berpendapat, tetapi tidak menyudutkan ataupun menyalahkan salah satu pihak. Karena pasti semua guru-guru yang ada di SMA Negeri 1 Banjarbaru baru memberikan tugas itu untuk siswanya, untuk kita bisa lebih belajar akan pelajaran tersebut untuk kita ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, akhir-akhir ini kan kita diberikan tugas-tugas yang menguras tenaga, pikiran, dan emosi ya teman-teman. Gimana, betul? Betul, apalagi dengan tugas-tugas yang luar biasa ya akhir-akhir ini, tugas video dan presentasi. Ini Terima kasih Bu Gisra, kami sangat senang. Ya, Senang kan? Senang. Supaya pasti ada manfaat. Betul. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali, kita bisa belajar. Baik nih, kira-kira nih kalian lulus sekolah mau lanjutin ke universitas mana nih? Mulai dari Alvina deh. Ini rencananya mau di UGM ya. Jurusan apa nih kalau boleh tahu? Jurusan rekam medis. Oke, selanjutnya nih Hajit. Baik, selanjutnya kalau untuk aku sendiri, aku insya Allah kalau misalnya di kuliah aku mau UNLAM atau enggak di UIN, jurusan psikolog atau hukum. Selanjutnya nih, untuk Jidan gimana Jidan? Kalau untuk aku ya, di UGM sama di Islam, ya pakai kaki gitu kan, konstruksi bangunan itu bro, bisnis. Keren-keren bukan? Mereka ingin mencapai cita-citanya atau memasuki universitas yang mereka inginkan. Tapi sebelum kita memasuki universitas itu, kita tentunya akan dibebani oleh tantangan-tantangan nih, tugas-tugasnya yang banyak, apalagi di akhir nanti akan ada ujian skripsi. Dan tahu isi yang dibahas kita ini tentang skripsi yang bakalan dihapus. Nah, menurut kalian nih, gimana tanggapan kalian? Tapi sebelum itu, kami akan membahas dulu apa sih skripsi itu. Tolong dijelaskan Hajit. Jadi skripsi itu merupakan sebuah karya tulis dari seorang mahasiswa. Skripsi dibuat dari adanya permasalahan atau fenomena yang terjadi sesuai dengan bidang studi tertentu. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya kita langsung saja ya. Menurut mereka pendapat-pendapat ataupun opini-opini mereka tentang skripsi itu dihapus atau tetap diadakan seperti itu. Kita lanjutkan oleh tim Putra, yaitu adalah Ahsan Jidan. Oh baik, silahkan Alvina. Bagi penghapusan skripsi ini sih saya sangat setuju karena penghapusan skripsi ini kita itu dapat berfokus pada pembelajaran yang aktif.